Sudah ada undang-undang tentang guru dan dosen, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yang pada prinsipnya ada dua hal. Satu, guru dan dosen tidak boleh dipidana ketika melakukan tugas profesinya dalam melaksanakan tugas mengajar. Jadi di samping undang-undangnya sudah mengatur, juga sudah ada jurisprudensi. Jadi ketika seorang guru mendisiplinkan siswanya dalam rangka menguatkan kualitas pendidikan di sekolah, itu tidak bisa dipidana. Yang kedua, guru dan dosen harus dilindungi dengan gaji. Jadi sudah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 sudah dinyatakan dosen dan guru harus mendapatkan gaji minimal sesuai dengan kebutuhan minimumnya. Jadi harus terpenuhi itu agar mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kedua adalah persoalan dana BOS dan dana beasiswa untuk sekolah swasta. Kita mengetahui bahwa kita masih kekurangan sekolah, pemerintah belum bisa membangun sekolah negeri. Di lapangan ada swasta mandiri dan ada sekolah swasta tidak mandiri. Dalam artian sekolah swasta yang ada di pedesaan, yang diurus oleh yayasan, yang masih membutuhkan support pemerintah. Dan tidak jarang di sekolah-sekolah swasta inilah kebanyakan anak-anak yang kurang mampu sekolah karena aksesnya jauh. Mereka sekolah di sekolah swasta yang didirikan oleh yayasan. Nah, sekolah-sekolah jenis swasta tidak mandiri ini harus mendapatkan dana BOS, harus mendapatkan dana program Indonesia Pinter. Jangan gara-gara mereka sekolah di swasta, padahal sama-sama anak negeri, mereka tidak mendapatkan BOS, sekolahnya tidak mendapatkan BOS, anak-anak siswanya tidak mendapatkan dana program Indonesia Pinter. Kan tidak adil namanya itu. Itu kan anak negeri, kebetulan aja dia sekolah dengan berbagai pertimbangan dan kondisi geografis, mereka sekolah di swasta. Pak, ini kan artinya perlu ada regulasi yang diubah terkait dengan distribusi dana BOS ini, ya, Pak. Ya, itu nanti Komisi 10 mungkin apa yang didorong, Pak? Ya, harus dirubah karena selama ini kok rigid sekali hanya memberikan prioritas kepada sekolah negeri. Padahal yang sekolah di swasta sesungguhnya mereka berjasa, terus anak-anaknya juga anak-anak negeri, anak-anak kita harusnya mendapatkan perhatian yang sama. Jadi pemerintah negara harus hadir juga dalam pemberian perlindungan kepada sekolah swasta. Ini kan masih ada persoalan, Pak, terkait dengan gaji guru dan dosen di Indonesia, terutama gaji dosen, Pak. Seperti misalkan kita tahu bahwa gaji dosen itu yang statusnya PTNBH, BLU kan beda-beda, artinya perlu ada satu penyetaraan. Nah, dorongan Komisi 10 seperti apa, Pak? Seharusnya guru itu dimanapun dia mengajar, dosen itu dimanapun dia mengajar, harusnya dia mendapatkan gaji minimumnya. Gaji minimumnya itu yang tidak boleh dibedakan atas dasar sekolah dimanapun mereka mengajar, bahwa status universitas sekolah beda-beda, yaitu persoalannya lain, tetapi gaji minimumnya harus sama. Alokasi anggaran 20% untuk sektor pendidikan itu secara jelas dituangkan di dalam konstitusi kita di pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian dikuatkan lagi di dalam Undang-Undang Sisdiknas. Nah, di dalam undang-undang itu juga disebutkan bahwa negara wajib untuk memberikan pendidikan dasar dan membiayai pendidikan dasar. Artinya 20% itu tersedia dan ada jaminan bahwa anak-anak kita semuanya bisa belajar pendidikan dasar dan dibiayai sepenuhnya oleh negara. Faktanya kita tadi melihat mereka yang harusnya sekolah SD itu pun masih ada 600.000 lebih anak Indonesia yang tidak mampu atau tidak sekolah sampai tingkatan sekolah dasar. Bahkan secara keseluruhan angka putus sekolah kita dari SD, SMP, SMA juga cukup tinggi. Putus sekolah dan tidak sekolah di antara usia sekolah itu mencapai angka 4 juta lebih. 4 juta lebih, ini bukan angka yang main-main ketika kita berbicara Indonesia Emas 2045. Maka yang perlu kita evaluasi, yang perlu kita koreksi bersama, anggaran itu dari tahun ke tahun semakin besar. Mengapa semakin besar? Karena ketentuan 20% dari APBN itu mengikuti jumlah besaran dari APBN kita. Misalnya sekarang APBN kita 3.000 triliun lebih, maka otomatis anggaran kita yang ada untuk kementerian atau untuk pendidikan itu juga melebihi dari 700 triliun.
anggaran yang sangat banyak. Orang bertanya, anggarannya banyak, kenapa sekolahku masih mahal? Anggarannya banyak, mengapa sekolahku masih banyak yang rusak? Anggarannya mahal, kenapa guru dan dosen tidak sejahtera? Anggarannya mahal, mengapa angka putus sekolah tinggi? Karena pembiayaan ekonomi juga menjadi menempati ranking pertama, mengapa putus sekolah? Nah, ini yang perlu kita koreksi bersama. Lalu harus seperti apa? Saya ingin pemerintahan Pak Prabowo ini yang memang komitmen terkait dengan pendidikan punya gebrakan. Gebrakannya apa? Gebrakan untuk pendidikan dasar dari negeri maupun swasta 100% dibiayai oleh negara. Tetapi penegakan melaksanakan apa yang diamanatkan di konstitusi itu sangat penting untuk bisa dilakukan. Itu sebagai bentuk komitmen kenegaraan kita. Justru kalau kita tidak melakukan apa yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar, ini menjadi persoalan. Nah, kaitannya dengan alokasi anggaran baik di pusat maupun daerah. Tapi komitmen 20% anggaran harus dilaksanakan karena itu konstitusi. Oke Bu, ini kan ada masalah konstitusional Bu ya. Artinya 20% seandainya nanti berjalan kan belum ada yang mengawasi. Sementara Kemendikbudristek kan tidak masuk dalam ranah itu. Jadi apa ke depan perlu ada revolusi besar terkait dengan alokasi, siapa nanti akan mengawasi terkait dengan dana besar ini? Pengawasan itu kan melekat di anggota DPR. Hanya ketika kami akan melakukan pengawasan, data itu terbuka dong diberikan kepada kami. Nah, saya kira inilah yang harus kita buka bersama. 20%-nya dari mana saja? Di mana saja? Pelaksanaannya bagaimana? Kalau 20% itu mestinya pendidikan dasar harus dipenuhi sepenuhnya. Kalau toh kemudian apakah harus ada lembaga untuk pengawasan karena sedemikian tingginya? Sementara pengawasan sebenarnya sudah banyak oleh masyarakat, oleh lembaga-lembaga pengawas terkait dengan program-program di pemerintah. Artinya mungkin itu nggak perlu ada lembaga baru. Tetapi keterbukaan untuk menyampaikan anggaran 20% sampai bahkan kita minta. Karena kita menginginkan angka PISA kita naik, daerah tertinggalnya menjadi lebih maju. Satuan 3 meskipun kami nggak bahas, Satuan 3 berikan kepada kami. Supaya kami tahu, oh tahun ini menyelesaikan sekian ribu atau sekian puluh ribu ruang kelas yang rusak. Kita harus tahu di mana saja. Supaya, oh bener nih, karena tempat-tempat itu memang soal fasilitas pendidikan masih sangat tidak baik. Misalnya begitu. Artinya perlu keterbukaan. Sama-sama kepentingannya adalah untuk Republik. Sama-sama kepentingannya adalah untuk kemajuan pendidikan kita. Menyiapkan Indonesia Emas 2045.